Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahu. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah Isya tarawih dan witir rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam yang berbahagia ini alhamdulillah kita kembali hadir ke rumah Allah ini dalam rangka kita melaksanakan ibadah, yaitu salat Isya tarawih dan insyaallah witir. Semoga Allah berikan kita kesehatan dan juga rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabat dan keluarga beliau. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam berbahagia ini kita telah masuki malam yang ke-12 daripada Ramadan. Artinya jamaah mulia, kita telah memasuki fase yang kedua, di mana fase pertama kita telah lalui 10 hari yang pertama. Lalu kemudian tak terasa hari ini kita telah memasuki fase yang kedua, yaitu 10 hari yang kedua, mulai dari malam yang ke-11 dan malam ini sudah malam yang ke-12. Dan nanti tidak terasa juga kita telah memasuki fase yang ketiga. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita semua bergembira ketika berhadirnya Ramadan. Semua senang, semua semangat, bahkan bukan hanya kita yang beriman atau yang sudah dewasa, bahkan anak kecil sekali, semuanya kita luar biasa ya, semangatnya kita menyambut dan melaksanakan ibadah Ramadan ini. Ini kenapa bisa kita semangat, kenapa kita bisa senang? Ini tentunya karena kita orang-orang mukmin memiliki keimanan dalam hati kita jemaah. Namun jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup hanya dengan kita semangat, tidak cukup hanya kita dengan gembira, senang. Itu hanya tidak cukup kalau kita tidak melaksanakan ibadah di dalamnya. Jadi kita jangan sampai seperti semangatnya pada anak-anak. Anak-anak ketika awal Ramadan semangat luar biasa. Karena mungkin karena kita berkumpul di masjid, lalu kemudian adanya berbuka puasa dan lain sebagainya. Tapi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mestinya semangat Ramadan ini harus kita pertahankan. Jadi dari hari pertama, hari kedua, bahkan semakin akhir daripada Ramadan ini jemaah mulia, harus semakin kita kuat, semakin semangat untuk melaksanakan berbagai macam ibadah di dalamnya. Apakah itu kalau pada siang harinya kita berpuasa, lalu kemudian ibadah salat 5 waktu, salat tarawih dan lain sebagainya. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal, mungkin nanti beberapa hal yang saya sampaikan pada kesempatan ini yang harus kita kuatkan di dalam bulan Ramadan ini jemaah. Yang pertama adalah ibadah salat. Jemaah mulia, ibadah salat ini kita ketahui bahwa di Ramadan kita melaksanakan salat wajib itu mendapatkan 70 kali lipat. Ya, 70 kali lipat daripada
sholat di luar daripada Ramadan. Lalu kemudian sholat sunnah daripada bulan Ramadan ini dihitung seperti sholat wajib di luar daripada bulan Ramadan. Nah, maka ini jamaah mulia, bulan yang penuh berkah ini, maka kita pertahankan ini, kita perbanyak. Kita perbaiki kualitas sholat kita juga. Selain kita perbanyak, kita perbaiki terus kualitasnya. Kalau misalnya sebelumnya kita sedikit melakukan qiyamul lail atau sholat tahajud, maka kita coba di bulan Ramadan ini. Kita perbanyak bangun tengah malam atau sepertiga malam untuk bisa melakukan qiyamul lail. Kalau ini sudah kita lakukan jamaah mulia, maka itu berarti kita sudah memaknai Ramadan ini dengan baik. Artinya di dalam Ramadan ini kuantitas daripada ibadah sholat kita meningkat. Kalau dalam bulan Ramadan mungkin kita banyak sibuk dengan aktivitas kegiatan kita. Di Ramadan ini walaupun kita sibuk, tetapi kita lebih memperdalam ibadah kita. Tentunya salah satunya adalah ibadah sholat. Apakah itu sholat wajib dan juga sholat sunnah. Sholat sunnah rawatib, sholat duha. Mungkin sholat duha masih sangat jarang kita lakukan di luar Ramadan. Kita perbanyak Ramadan di jamaah mulia. Sholat tarawih, ya. Sholat tarawih ini bagian daripada qiyamul lail. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang melaksanakan puasa pada bulan Ramadan lalu ditambah dengan sholat malam atau sholat tarawih ini pada malam harinya, maka Allah ampunkan dosa-dosanya sebagaimana bayi yang baru dilahirkan. Jadi orang melaksanakan puasa, kemudian dia juga tidak meninggalkan sholat 5 waktu, dia tambah lagi dengan sholat tarawih, maka dia bagaikan Allah ampunkan dosanya sebersih-bersihnya bagaikan seorang bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Maka ini fadilahnya keutamaan. Kemudian apa yang kita perbanyak yang kedua jamaah ini adalah membaca Al-Quran jamaah. Jadi Ramadan ini jamaah mulia, ini kesempatan kita untuk memperbanyak amal. Hari ini kita kadang-kadang baca Al-Quran di awal Ramadan semangat. Sudah mulai pertengahan ini sudah lupa dengan tilawah, lupa dengan bacaan Al-Quran. Bahkan mungkin Al-Quran sudah kembali ke rak yang paling atas, rak lemari kita yang paling atas. Nah, ini tidak boleh lagi jemaah. Hari ini mesti kita harus berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran. Kalau bisa satu hari saja masih 1 juz, bila perlu 10 juz. Ada hari ini jamaah mulia orang mengkhatamkan Al-Quran setiap hari. Ada juga yang 10 juz satu hari, berarti dia dalam 3 hari selalu khatam. Ada yang 1 juz dan bahkan ada yang kurang dari itu. Tergantung daripada pribadi kita masing-masing sejauh mana pemahaman kita terhadap membaca Al-Quran itu sendiri. Maka jamaah kita perbanyak membaca Al-Quran. Bila perlu juga tidak cukup dengan membaca saja, kita tadabbur, kita baca juga terjemahnya. Jadi membaca terjemah dalam Al-Quran ini akan menambah kekuatan kita, keimanan, ya. Menambah semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga jamaah mulia mesti juga kita perbanyak, yaitu dalam bulan Ramadan ini kita perbanyak sedekah. Kesempatan yang luar biasa memperbanyak sedekah di bulan Ramadan ini. Ada sebuah kisah jamaah mulia, kisah nyata, mungkin sudah pernah saya ceritakan. Kisah seorang ibu memberikan segelas susu kepada anak kecil. Jadi ada seorang anak kecil, anak yatim,
pada saat itu dalam kondisi kehausan sepulang dari sekolah. Hampir saja anak kecil ini sudah tidak sampai ke rumahnya saking hausnya beliau, saking mungkin lapar dan sebagainya. Lalu kemudian sang anak kecil ini berhenti di suatu tempat di depan rumah seseorang, dan dia dihampiri oleh seorang ibu. Ibu ini melihat sang anak kecil ini, dia kasihan. Ini anak macam mau pingsan. Maka ditanya kepada sang anak kecil ini, "Wahai anakku, kenapa kamu seperti ini?" Maka sang anak menjawab, "Saya letih. Kebetulan saya pulang sekolah hari ini cukup panas." Maka tanpa pikir panjang sang ibu ini memberikan segelas susu kepada si anak. Dengan izin Allah SWT, sang anak kecil dengan mendapatkan satu gelas susu tadi, dia sehat kembali, kemudian melanjutkan kembali perjalanan. Singkat cerita jemaah mulia, lebih kurang 30 tahun kemudian, sang anak ini ternyata anak kecil tadi sudah menjadi seorang dokter spesialis. Sementara sang ibu tadi, beliau 30 tahun kemudian tentunya sudah semakin tua. Maka pada suatu ketika sang ibu ini menderita penyakit yang sangat mengenaskan, sehingga beliau harus dibawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit dia harus dioperasi. Dan dalam kisah itu operasinya bukan hanya ratusan miliar atau ratusan juta, tetapi miliaran rupiah. Sementara sang ibu ini bukan orang kaya. Maka jemaah dirahmati Allah SWT, singkat cerita, sang ibu tetap dioperasi, walaupun tidak punya keluarga, tetap dioperasi. Setelah dioperasi jemaah mulia, ternyata sang dokter tadi mengenal sang ibu ini adalah yang pernah memberikan saya segelas susu 30 tahun kemudian. Maka ketika sang ibu melihat berapa dia harus membayar biaya operasi di rumah sakit, dia menangis. Bagaimana saya bisa membayar biaya operasi saya sebesar ini, sementara untuk makan saja saya susah? Maka apa kata dokter tadi? "Wahai ibu, tidak usah susah, tidak usah takut, tidak usah gelisah. Insya Allah semua biaya operasi ibu sudah dilunaskan dengan segelas susu yang pernah ibu berikan ketika 30 tahun yang lalu kepada saya." Jemaah rahmati Allah SWT, hikmah dari kisah ini jemaah mulia, ternyata sedekah itu tidak harus menunggu kita kembali ke akhirat dibalas oleh Allah SWT. Ternyata di dunia sudah Allah balas. Mungkin kita hari ini tidak sadar jemaah mulia. Mungkin sedekah kita yang selama ini mungkin sudah Allah balas di dunia ini. Bahkan mungkin ada yang bisa merasakan orang-orang bersedekah itu begitu cepat Allah berikan balasan di dunia ini. Dan bukan hanya dunia jemaah mulia, tentunya tidak akhirat Allah akan berikan lagi. Tetapi di dunia sudah Allah berikan balasannya. Maka jemaah rahmati Allah SWT, jangan takut untuk bersedekah. Insya Allah apa yang kita berikan itu bahkan lebih banyak yang kita dapatkan. Dan ini sudah banyak keajaiban-keajaiban orang-orang bersedekah, bahkan melebihi daripada apa yang mereka inginkan bisa didapatkan. Maka oleh karena itu jemaah rahmati Allah, di bulan Ramadan ini yang penuh berkah, yang penuh dengan kemuliaan ini, mari ya kita jangan takut-takut untuk bersedekah. Keluarga, bila perlu, misalnya penghasilan kita hari ini ada 200.000, kasih 100.000 untuk sedekah. Dan serta kau tahu, bila perlu semuanya, insya Allah kita tidak akan pernah miskin untuk ketika kita ikhlas bersedekah kepada saudara-saudara kita. Jemaah yang dirahmati Allah SWT, mungkin cukup 3 hal dulu yang saya sampaikan pada kesempatan berbagi ini. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita untuk istiqamah dalam melaksanakan ibadah puasa ini, dan kita berdoa kepada Allah semoga memberikan kita kesehatan dan tentunya juga keimanan yang kuat di dalam bulan Ramadan ini. Demikian Assalamualaikum, mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.